Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang uji hipotesis komparatif. Apa sih uji hipotesis komparatif itu? Merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih, komparasi berpasangan atau relatif dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel ke sampel lainnya. 2. Komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel ke sampel lainnya. Kalau paired sample t-test itu apa? Yaitu adalah sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda, yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan dengan paired t-test. Apa sih independent sample t-test itu? Independent sample t-test ini merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal subjek yang berbeda. Menguji signifikan atau perbedaan rata dari dua kelompok yang saling bebas dengan independent t-test. Yuk kita masuk ke prosedur analisisnya ya. Nah, ternyata ada dua ya. Ada paired sample t-test dan juga ada independent sample t-test. Nah, di sini saya akan melakukan analisis paired sample t-test menggunakan aplikasi SPSS ya. Sebelum masuk ke prosedurnya seperti apa, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai tujuan dari analisis paired sample t-test ini. Nah, tujuannya itu ya untuk menguji ya perbedaan antara rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan seperti itu. Jadi nanti akan diambil data sebelum dan juga sesudah ya. Oke, kita langsung saja ke prosedur analisisnya seperti apa. Nah, di sini tuh ada data view dan variable view di bagian bawah pojok kiri ya. Nah, ini. Nah, di sini kita masuk ke variable view, lalu di kolom name di baris pertama kita masukkan pretest. Selanjutnya di kolom name di baris kedua kita masukkan post test. Untuk tipenya kita menggunakan numerik dan untuk desimalnya kita menggunakan 2. Setelah selesai lalu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini terdapat dua kolom ya, yaitu ada pretest dan juga post test, di mana kita akan memasukkan data sebelum dan juga sesudah ya. Nah, di sini kita akan mengangkat satu kasus mengenai kemampuan berbahasa Inggris pada sekelompok mahasiswa PAI semester 4 ya. Di sini saya juga sudah menyiapkan ya nilai pretest kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa semester 4 ini ya. Kita copy saja, lalu kita masukkan. Oke, lakukan hal yang sama untuk memasukkan nilai post test kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa PAI semester 4 ini ya. Nah, kalau udah selesai, lalu kita masuk ke analyze. Ini posisinya ada di sebelah atas. Kita klik, lalu di sini ada compare means. Nah, kita cari paired sample t-test. Oke, kita klik. Nah, di sini untuk pretest kita masukkan ke variabel pertama, dan untuk post test kita masukkan ke variabel kedua. Oke, tinggal klik. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada hasil ya, hasil dari analisisnya itu. Dan di sini ada 3 tabel. Yang pertama itu ada paired sample statistik, di mana ini tuh menampilkan nilai pretest ya.
baris atas dan juga post test di baris bawah dengan parameter ada rata-rata, ada jumlah sampel, ada standar deviasi, dan juga ada standar rata-rata error, seperti itu. Nah, untuk di tabel kedua di sini ada paired sample correlation, di mana di sini menampilkan uji korelasi ya antara nilai pretest dan juga post testnya, seperti itu. Nah, untuk ketentuannya, jika signifikan lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Dan jika signifikan lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Nah, di sini signifikannya itu 0,004 lebih kecil dari alfa 0,05, maka HO ditolak. Jadi ada hubungan ya antara pretest dan post test dari kemampuan bahasa Inggris mahasiswa PAI semester 4 setelah melakukan TOEFL, seperti itu. Nah, lalu di sini dengan tingkat hubungan korelasi yang cukup besar ya, yaitu 0,817, seperti itu ya. Nah, untuk di tabel yang ketiga di sini ada paired sample test ya, dimana ini menampilkan uji beda nilai pretest dan juga post test yang sudah melakukan perlakuan dari pelatihan atau TOEFL, seperti itu. Nah, kita di sini juga dapat melihat ya bahwa HO itu kan tidak ada perbedaan ya antara pretest dan post test dengan setelah atau sebelum melakukan pelatihan. Lalu di sini juga ada H1, yaitu ada perbedaan antara pretest dan post test dengan pelatihan yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, di sini kan nilai signifikannya tilted sama dengan 0,00 lebih kecil setengah alfa 0,025, maka HO-nya itu ditolak ya. Jadi ada perbedaan nih antara nilai pretest dan juga post test, yaitu sesudah atau sebelum melakukan pelatihan. Nah, dengan kata lain berarti pelatihan ini tuh berpengaruh ya kepada kemampuan bahasa Inggris pada mahasiswa PAI semester 4. Oke, mungkin cukup sekian prosedur analisis dari paired sample t-test. Selanjutnya kita akan mengetahui ya bagaimana sih analisis dari independent sample t-test yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya. Di sini studi kasus berikut ini disajikan data IPK mahasiswa kelas A yang pembelajaran ceramah dengan kelas B pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran inquiry. Perbedaan IPK mahasiswa PAI kelas A dan mahasiswa PAI kelas B. Teman-teman bisa dilihat soalnya di layar. Kemudian ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama. Ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Jika ada perbedaan, manakah yang memiliki IPK lebih tinggi? Kita jalankan program SPSS, pilih variabel P di bagian bawah. Kemudian isikan di kolom name kelas di baris pertama dengan desimal bernilai 0 dan IPK di baris kedua dengan desimal nilai 2. Pilih data view di samping variabel view dan masukkan data IPK dengan indeks 1 untuk kelas A dan indeks 2 untuk kelas B serta masukkan semua nilainya. Kemudian pilih menu analysis, klik compartment, klik independent sample t-test. Kemudian masukkan variabel nilai ke tes variabel S dan kelas ke grouping variabel. Klik tombol define group dan isikan 1 di grup 1 dan 2 di grup 2 dan klik tombol continue. Kemudian klik OK sehingga muncul hasil sebagai berikut. Nah, tabel grup statistik menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok,
standar deviasi, dan standar error. Hasil analisis menunjukkan jumlah data valid 19, 8 mahasiswa dengan pembelajaran ceramah, dan 11 siswa dengan pembelajaran berbasis media komputer. Nilai rata-rata IPK kelas pembelajaran ceramah adalah 2,98 dan nilai rata-rata kelas pembelajaran berbasis media komputer 3,769. Standar deviasi masing-masing 0,387 dan 0,186. Kemudian ada tabel independen sampel test menampilkan uji varian kedua kelompok dan perbedaan. T-test digunakan untuk menguji asumsi dasar dari T-test bahwa varian kedua kelompok sama. Hipotesis penilaian HO kedua kelompok memiliki varian yang sama homogen. H1 kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Ketentuan jika F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel maka HO ditolak, atau jika SIG kurang dari A maka HO ditolak. Nilai SIG 0,11 lebih dari A 0,05 maka HO diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama homogen. Uji selanjutnya memakai nilai pada baris bagian atas equal variance asumsi. Namun apabila pada perhitungan SIG kurang dari A maka memakai nilai baris yang bawah. Hipotesis penilaian HO jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. H1 jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Ketentuan jika T hitung kurang dari T tabel maka HO diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Atau jika SIG 2 strip tail kurang dari setengah A maka HO diterima. Jika SIG 2 kurang dari tail lebih dari setengah A maka HO ditolak. Nilai T hitung kecil dan nilai SIG 2 strip tail sama dengan 0,0000 kurang dari setengah A 0,05 maka HO ditolak. Jadi, jenis pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berpengaruh pada IPK mahasiswa. Jazakumullahu khairan katsiran dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.